Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gracia Stefani Susanto dengan NIM 0546266153. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, asal UT saya UT Bogor. Oke, di sini saya akan membahas kampanye literasi digital dengan berjudul Strategi Komunikasi Sharing Sebelum Sharing untuk menanggulangi hoaks di kalangan remaja. Oke, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengkonsumsi informasi. Namun, kemudahan akses informasi ini juga diiringi dengan tantangan serius. Salah satunya adalah penyebaran hoax atau berita bohong. Hoax memiliki potensi merusak tatanan sosial, memicu konflik, dan menyesatkan publik, terutama di kalangan remaja yang merupakan penggunaan aktif media sosial. Yang pertama ada remaja seringkali menjadi target untuk penyebaran hoax karena kurangnya informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program komunikasi yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan literasi digital remaja, khususnya dalam konteks sharing sebelum sharing. Oke. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada tingginya tingkat paparan remaja terhadap informasi hoax di platform digital. Yang kedua, rendahnya kemampuan remaja dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Selanjutnya, ketiga, kurangnya kesadaran dampak negatif penyebaran hoax. Yang keempat, kebutuhan akan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun budaya yang sharing sebelum sharing di kalangan remaja. Oke. Selanjutnya, ada tujuan program dan tujuan umum. Tujuan umum meningkatkan literasi digital remaja agar mampu mengidentifikasi, memverifikasi, dan tidak menyebarkan hoaks di lingkungan digital. Oke, yang selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khususnya meningkatkan pemahaman remaja tentang karakteristik dan bahaya. Mengembangkan keterampilan remaja dalam menggunakan alat dan metode verifikasi informasi. Oke, selanjutnya mendorong perubahan perilaku remaja untuk selalu sharing sebelum sharing informasi. Oke, yang selanjutnya membangun kesadaran kolektif di kalangan remaja tentang pentingnya menjaga integritas informasi di ruang digital. Selanjutnya ada manfaat program. Manfaat program sendiri dari materi tersebut, terutama yang bagi remaja. Remaja akan memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola informasi digital, terhindar dari dampak negatif hoax, dan menjadi agen perubahan positif dalam penyebaran informasi yang akurat. Selanjutnya ada bagi masyarakat. Manfaat program bagi masyarakat itu, masyarakat akan merasakan dampak positif dari berkurangnya penyebaran hoax, terciptanya lingkungan digital yang lebih sehat, dan peningkatan kualitas diskusi publik. Oke, yang selanjutnya ada bagi bidang ilmu komunikasi. Nah, bagi bidang ilmu komunikasi ini, program ini dapat menjadi studi kasus dan referensi dalam pengembangan model perencanaan program komunikasi yang efektif dan untuk isu-isu sosial di era digital. Oke, selanjutnya ada bab 3 ini analisis situasi. Oke, yang selanjutnya analisis situasi, analisis halayak target audiensnya. Target audiensnya itu halayak utamanya remaja usia 13 sampai 18 tahun. Siswa SMP dan SMA biasanya ya, di perkotaan dan pedesaan. Nah, di sini ada karakteristik tertentu aktif menggunakan media sosial semacam Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter dan sebagainya. Cenderung mudah terpengaruhi, memiliki rentang perhatian yang pendek, dan menyukai konten visual serta interaktif lebih tepatnya. Mereka juga cenderung lebih percaya pada informasi yang datang dari teman sebaya atau influencer digital. Oke. Yang selanjutnya, yang analisis produk atau program. Pesan kuncinya. Yang pesan utama itu saring sebelum sharing. Cek fakta atau pikiran.
Dampaknya baru bagikan subpesan, hoax itu merugikan, jangan sampai kamu jadi bagian dari penyebarannya. Verifikasi informasi itu mudah, ada banyak tools yang bisa kita pakai atau kamu pakai. Berpikir kritis itu keren, tunjukkan kalau remaja cerdas. Oke, yang selanjutnya ada analisis media. Analisis media, media digital semacam Instagram, stories, reels atau feeds. Selanjutnya ada TikTok. Kalau TikTok itu video pendek, edukatif, YouTube. Selanjutnya ada YouTube, video penjelasan, talk show. Lanjut ada Twitter, infografis, diskusi interaktif. Grup WhatsApp biasanya atau Telegram itu disebutnya distribusi materi edukasi. Nah, selanjutnya ada kuis interaktif, media konvensional, pendukung, poster, spanduk di sekolah atau buletin sekolah, seminar atau workshop tatap muka, dan lain-lain. Pemilihan media digital dipilih karena relevansinya dengan kebiasaan konsumsi informasi remaja. Media konvensional digunakan sebagai penguat dan untuk menjangkau remaja yang mungkin kurang aktif dalam digital tertentu. Oke, selanjutnya ada bab 3. Bab 3 ini tentang strategi komunikasi. Yang pertama ada penetapan komunikator. Komunikator utamanya ada influencer digital atau kreator konten. Oke. Remaja akan lebih mudah menerima pesan dari figur yang mereka idolakan atau ikuti dengan di media sosial. Di media sosial ini, influencer dapat menyampaikan pesan dengan gaya yang relevan dan menarik bagi remaja. Oke, selanjutnya ada guru konselor sekolah sebagai figur otoritas dan pendidik. Guru dapat mengintegrasi materi literasi digital dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Oke, yang selanjutnya ada duta literasi digital. Remaja yang telah dilatih dapat menjadi agen perubahan di antara teman sebaya mereka, menyebarkan pesan secara informal atau lebih personal. Selanjutnya ada strategi penetapan pesan. Strategi pesan ini yang pertama ada edukatif dan inspiratif. Pesan disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, tidak menggurui, dan memotivasi remaja untuk menjadi lebih kritis. Selanjutnya ada visual dan interaktif. Menggunakan infografis, video pendek, kuis, dan tantangan di media sosial untuk menarik perhatian dan partisipasi remaja. Selanjutnya ada konsisten. Konsistennya sharing sebelum sharing. Akan diulang secara konsisten di berbagai platform dan kegiatan. Selanjutnya ada penetapan media. Strategi medianya multi-platform digital, memanfaatkan berbagai platform di media sosial yang populer di kalangan remaja untuk mencapai jangkauan maksimal. Selanjutnya ada kolaborasi, bekerja sama dengan influencer, komunitas remaja, dan pihak sekolah untuk menyebarkan pesan secara organik. Selanjutnya ada konten bervariasi, menghadirkan berbagai konten video, infografis, artikel pendek, atau kuis agar tidak monoton dan sesuai dengan karakteristik masing-masing yang platform. Oke. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran akan dialokasikan untuk honorarium influencer atau kreator konten. Selanjutnya ada produksi materi visual, video, infografis. Penyelenggara workshop atau seminar, cetak materi, pendukung, poster atau buletin, promosi berbayar di media sosial jika diperlukan. Selanjutnya ada biaya operasional dan evaluasi. Selanjutnya bab 4 rencana aksi atau implementasi. Jadwal kegiatan program akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan tahapan sebagai berikut. Pada bulan pertama, 2 minggu pertama akan fokus pada persiapan, meliputi pembentukan tim, kurasi materi, dan pelatihan duta literasi. 2 minggu terakhir di bulan pertama akan menjadi fase peluncuran kampanye dengan publikasi konten awal di media sosial. Dan pengumuman workshop memasuki bulan kedua. 2 minggu pertama akan diisi dengan workshop literasi digital di sekolah
yang mencakup sesi interaktif dan praktik verifikasi informasi 2 minggu. Berikutnya, di bulan kedua akan dilanjutkan dengan konten edukasi berkelanjutan seperti unggahan video, infografis, dan kuis rutin. Media sosial ini pada bulan ketiga 2 minggu pertama akan diadakan tantangan sharing sebelum sharing, yaitu kompetensi pembuatan konten anti hoax oleh remaja. Terakhir, 2 minggu terakhir di bulan ketiga akan fokus pada evaluasi awal dan penyusunan laporan kemajuan program. Selanjutnya adalah taktik pelaksanaan. Pelatihan 2 literasi digital memilih dan melatih perwakilan remaja dari berbagai sekolah untuk menjadi duta yang akan menyebarkan pesan lingkungan mereka. Workshop ini interaktif mengadakan workshop di sekolah-sekolah dengan materi yang menarik, studi kasus hoax terkini dari praktik. Langsung verifikasi informasi yang menggunakan tools sederhana. Konten media sosial membuat jadwal publikasi konten edukatif yang konsisten di Instagram, TikTok, dan Twitter atau di YouTube. Konten akan berupa video pendek, infografis, dan kuis interaktif. Kolaborasi influencer mengandung influencer remaja untuk membuat konten yang relevan dengan kampanye sharing. Kompetensi kreatif mengadakan kompetensi bagi-bagi remaja membuat konten video poster esai tentang bahayanya hoax. Selanjutnya ada bab 5, evaluasi dan monitoring. Indikator keberhasilan, peningkatan pengetahuan, peningkatan skor dan perubahan sikap, peningkatan presentasi remaja yang menyatakan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebar. Perubahan perilaku, penurunan jumlah remaja yang mengaku pernah menyebarkan hoax secara tidak sengaja, serta peningkatan menggunakan tools verifikasi informasi, jangkauan kampanye, jumlah impresi, engagement, dan partisipasi media sosial. Umpan baliknya, kualitas umpan balik dari peserta workshop, guru, dan duta literasi digital. Selanjutnya ada metode evaluasi. Metode evaluasi, survei, dan kuesioner. Menggunakan kuesioner, pre-tes, dan post-tes untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap remaja. Analisis media sosial. Memantau mentrik media sosial. Presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.